nama saya Novita Prardana dengan NIM 210306018, Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya yang bernama Ibu Tati Pidiana Syari, SPTMP. Yang pertama, jelaskan struktur molekul dari enzim serta berikan contohnya. Dapat kita lihat struktur molekul enzim. Ada holoenzim terbagi menjadi dua, yaitu protein atau apoenzim dan kofaktor. Di protein atau apoenzim ini ada protein atau apoenzim adalah enzim yang tersusun atas senyawa protein dan merupakan jenis yang paling mendominasi dari semua struktur enzim yang ada. Sifatnya lebih atau mudah berubah serta kerjanya dipengaruhi oleh suhu dan pH. Terus di kofaktor adalah enzim yang tersusun atas senyawa non-protein. Di kofaktor ini terbagi menjadi dua molekul. Yang pertama ada molekul organik atau koenzim, contoh vitamin, plavin, atau molekul organik atau ion logam, contoh Mg2+, Mn2+, atau Fe2+. Pertanyaan yang kedua adalah jelaskan dua model cara enzim bekerja. Dapat kita lihat ada dua teori log dan K. Emil Fischer pada tahun 1894. Enzim memiliki sisi aktif yang spesifik dalam mengikat substrat. Prosesnya enzim tambah substrat jadinya kompleks enzim substrat. Yang kedua, teori Induced Fit Daniel Koslan 1958. Teori ini enzim memiliki sisi aktif yang fleksibel dalam mengikat substrat. Prosesnya enzim tambah substrat jadinya kompleks enzim substrat. Berikutnya yang nomor 3, jelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan berikan contoh enzimnya. Jawabannya pertama, oksidoreduktase, reaksi reduksi oksidasi atau transfer elektron dari satu substrat ke substrat lainnya, contohnya alkohol dehidrogenase. 2, transferase, transfer atom atau gugus dari satu substrat ke substrat lain, contohnya heksokinase. 3, ada hidrolase, bereaksi secara hidrolisis pemecahan ikatan karena adanya air, contohnya tripsin. 4, liase, bereaksi dengan penambahan gugus fungsi pada ikatan rangkap atau adisi atau pemutusan ikatan rangkap dengan pelepasan gugus fungsi, contohnya piruvat dekarboksilase. Kelima, ada isomerase, reaksi isomerasi atau penyusunan ulang atom substrat, contohnya maleat isomerasi. Keenam, ada ligase, pembentukan ikatan CC, CS, CO, dan CN diikuti dengan pemutusan isofosfat dari ATP, contohnya piruvat karboksilase. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 4, jelaskan sifat-sifat dari enzim. Jawabannya, enzim sebagai katalisator. Enzim merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Enzim bersifat khas atau spesifik kerjanya dan aktivitasnya. Dapat diatur tanpa kehadiran enzim, suatu reaksi itu sangat sukar terjadi, sementara dengan kehadiran enzim kecepatan reaksinya dapat meningkat sampai 107 kali. Sebagai contoh, enzim katalase yang mengandung ion besi atau Fe mampu menguraikan 5 juta molekul hidrogen peroksida H2O2 per menit pada 0 derajat Celcius. H2O2 hanya dapat diuraikan oleh atom besi, tetapi satu atom besi akan memerlukan waktu 300 tahun untuk menguraikan sejumlah molekul H2O2 yang oleh satu molekul
katalase yang mengandung satu atom besi diuraikan dalam 1 detik. B. Ada enzim itu suatu protein. Struktur dari suatu enzim tidak lain adalah protein karena aktivitas katalitiknya bergantung pada integritas strukturnya sebagai protein. Walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, misalnya RNA. C. Enzim itu khusus. Fungsi enzim itu tertentu. Tiap perubahan tertentu diperlukan suatu jenis enzim tertentu pula. Misalnya enzim katalase hanya digunakan untuk menguraikan H2O2, amilase hanya untuk mengkatalisis amilum sebagai substratnya. D. Enzim ada yang bisa bekerja bolak-balik. Beberapa enzim kerjanya dapat bolak-balik, misalnya enzim lipase dapat bekerja untuk mengkatalisis molekul lemak menjadi komponen penyusunnya, yaitu asam lemak dan gliserol, atau sebaliknya menyusun lemak dari komponennya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu jelaskan secara singkat bagaimanakah proses katalisator dalam proses bekerja. Ini dapat kita lihat cara kerja katalisator. Cara kerjanya, katalis menempel pada bagian substrat tertentu dan pada akhirnya dapat menurunkan energi pengaktifan dari reaksi sehingga reaksi berlangsung dengan cepat. Reaksi tanpa menggunakan katalis memerlukan energi aktivasi yang tinggi. Reaksi dengan katalis memerlukan energi aktivasi yang lebih rendah. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Jelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan berikan contohnya. Jawabannya ada A. Suhu. Suhu kerja suatu enzim sangat dipengaruhi suhu lingkungannya. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, kecepatan enzim akan menjadi 2 kali lipat sampai batas suhu tertentu. Enzim dan protein pada umumnya dinonaktifkan oleh suhu tinggi. Kemudian B, di B ada pH. Semua enzim peka terhadap perubahan pH dan non-aktif pada lingkungan pH sangat rendah atau asam kuat dan pH tinggi atau basa kuat. Contoh enzim pepsin memiliki pH optimum 2, sedangkan enzim tripsin memiliki pH optimum 8,5. Di C ada konsentrasi enzim, substrat, dan kofaktor. Jika pH dan suhu suatu sistem enzim adalah konstan dan jumlah substrat berlebihan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Sebaliknya, jika pH, suhu, dan konsentrasi enzim konstan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah substrat. Kemudian di D ada inhibitor. Aktivitas suatu enzim dapat menghambat oleh suatu senyawa yang dikenal sebagai inhibitor. Inhibitor digolongkan menjadi 2 jenis utama, yaitu yang pertama ada yang bekerja secara tidak dapat balik atau irreversible. Yang kedua ada yang bekerja secara dapat balik atau reversible. Penghambat yang irreversible adalah golongan yang bereaksi dengan atau merusakkan suatu gugus fungsional pada molekul enzim yang penting. Kemudian bagian aktivitas katalitiknya sebagai contoh adalah senyawa diisopropil fluorofosfat atau
AFP yang menghambat enzim asetilkolinesterase, yaitu enzim yang penting di dalam transmisi impuls saraf. Kemudian penghambat yang reversibel adalah inhibitor yang reaksi kimianya berjalan dua arah atau dapat balik dan bersifat tidak stabil. Ketika inhibitor mengikat sisi aktif enzim, maka inhibitor ini dapat dipisahkan lagi dari ikatannya. Contohnya, inhibitor reversibel adalah EDTA. EDTA merupakan senyawa inhibitor bagi enzim golongan protease logam karena kemampuannya dalam mengelat ion logam. Kemudian saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 7, yaitu jelaskan bagaimana mekanisme feedback inhibition dapat terjadi pada enzim. Nah, ini mekanisme feedback inhibitor. Enzim tambah substrat jadi produk. Di sini ada 5 enzim dan 5 substrat. Produk atau hasil yang dihasilkan oleh ikatan enzim dan substrat menghambat aktivitas salah satu enzim sebelumnya, bisa di enzim A, B, C, atau D dan E. Dalam sistem biologis, kecepatan kerja enzim dapat dipengaruhi oleh kehadiran suatu molekul lain yang dapat berperan sebagai pemicu atau aktivator atau penghambat atau inhibitor. Kemudian keduanya biasanya disebut secara bersama-sama sebagai efektor. Pada umum, pengontrolan jalur metabolisme biasanya terjadi ketika enzim pertama pada jalur metabolisme tersebut dihambat kerjanya oleh hasil akhir dari jalur metabolisme tersebut. Pengontrolan model feedback inhibition di mana enzim yang bekerja pada tahap awal atau E1 dihambat kerjanya oleh produk akhir Z, memberikan keuntungan pada sel, yaitu organisme tersebut dapat mengatur suplai energi dan mencegah menumpuknya senyawa intermediate B, C, D selama proses metabolisme terjadi. Banyak jalur metabolisme dalam tubuh organisme terbentuk cabang, sehingga proses feedback inhibition yang terjadi dapat berlangsung di beberapa lokasi.